warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Semarang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Hengki Firmansyah dari SDIT Bina Insan. Saya Siti Ekowati dari SMA Negeri 4 Semarang. Saya Dian Ekawardhani. Saya dari SMA Negeri 4 Semarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Hengki. Baik, Bu Siti, kita akan melakukan praktek coaching ya setelah ini. Tapi sebelum Bu Siti nanti melakukan coaching sebagai coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dulu saya sebagai supervisornya. Baik, yang pertama, kira-kira dari kompetensi coaching yang ada, kompetensi mana yang ingin Bu Siti kembangkan? Dari 3 kompetensi ya Pak, di coaching itu kan ada 3 kompetensi, yaitu bagian penuh, kemudian menanyakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maka yang akan kita kembangkan itu pertama di mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari urutan tirta itu, kira-kira mana yang Ibu ingin saya benar-benar amati dengan pertama? Di bagian ini Pak, di bagian rencana aksi. Nah, kemudian harapan Ibu setelah nanti kita selesai melaksanakan observasi coaching, harapan Ibu apa? Ya, harapan saya akan semakin menguasai kompetensi dari coaching ya, khususnya sebagai seorang coach. Saya bisa memahami alur data dengan baik. Selanjutnya saya bisa mengcoaching teman-teman sejawat sehingga bisa membantu teman-teman sejawat itu untuk memberdayakan potensinya. Apabila dia memiliki permasalahan, bisa membantu mereka untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Oke, baik, Bu Siti, saya sudah bisa menangkap. Setelah ini kita akan melaksanakan praktek coaching. Siap. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Gimana Bu Eka? Saya juga Bu, alhamdulillah nih ya Bu. Kira-kira ini ada perlu apa kok menemui saya ini mengajak berbincang-bincang tentang apa Bu? Diskusi banyak hal mungkin nih ya. Saya tunggu ini. Jadi saya punya permasalahan. Jadi ini sepertinya harus segera dihadapi Bu, diselesaikan masalahnya, yaitu berhubungan dengan anak-anak yang berpotensi akademiknya bagus tapi mempunyai kekurangan di KSI-nya, kompetensi sosial kompetensi sosial emosional. Ibu sudah bisa mengidentifikasi kompetensi sosial emosional yang mana yang sekiranya itu perlu dibenahi, yang harus dimiliki anak itu? Ada Bu, jadi begini Bu, ketika akademiknya itu baik, dia itu menonjol ya, artinya menonjol semua. Tapi ketika berkolaborasi dengan temannya itu masih kurang. Jadi sifat individunya masih sangat menonjol. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Jadi anak-anak seperti itu kan sangat disayangkan. Berarti di sini mereka perlu dibenahi untuk ini ya terampil dalam menjalani hubungan sosial dengan sesama siswa Iya. sebagainya gitu. Bu. Jadi pengalaman saya ngajar 14 tahun yang lalu itu juga menjadi trauma bagi saya Bu. Jadi saya punya anak yang juara 1 ketika lulus dari SMK waktu itu, dia itu memiliki nilai ujian nasional tertinggi tingkat kota, ya itu nilai tertinggi, nilainya 10.
bahasa Inggris 10, matematika 10, bahasa Indonesia 10, hampir semua 9. Nah, ketika dia dapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah, itu aman Bu. Saya tanya, IPK berapa? 4, IPK berapa? 3,96. Tapi menjelang semester 5 Bapak, itu ada berita yang sangat menyedihkan karena anak itu harus masuk LSG. Jadi dia tidak bisa menerima sosial ketika dia dihadapi harus selalu nomor 1 yang selalu harus didengar, itu akhirnya dia masuk LSG. Saya tidak ingin anak-anak generasi sekarang itu memiliki kekurangan di dalam sosial emosionalnya, dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri, tidak bisa berkolaborasi sehingga anak-anak itu rugi gitu. Nah ini adalah saya melihat ada sedikit gejala seperti itu, jadi saya merasa khawatir. Kemudian Bu Yuyun itu keinginannya apa terhadap anak-anak tersebut? Apa yang akan dilakukan terhadap anak-anak tersebut? Ya, saya punya Bu, jadi punya keinginan, harapan saya anak-anak tadi ketika memiliki kompetensi yang bagus, juga ketika berkomunikasi, bersosialisasi itu juga bagus Bu. Jadi ketika dia suatu saat menerima suatu kegagalan itu dia legowo. Nah, itu. Kemudian langkah-langkah yang akan diambil apa Bu? Supaya bisa memberikan bekal kompetensi sosial emosional pada murid-murid. Sekarang sudah saya lakukan Bu. Yang pertama itu ketika saya memperbanyak ketika pembelajaran penugasan itu adalah berkolaborasi. Nah, dengan harapan saya ambilkan dia berkolaborasi dengan anak yang dia suka. Jadi mereka memilih temannya sendiri, memilih kompetensinya sendiri, memilih umpamanya saya bebaskan. Jadi penugasan itu bisa buat poster apa-apa, dia milih sendiri. Sehingga dengan harapan seperti itu anak merasa nyaman dulu, gitu kan? Ketika nyaman, mungkin mereka dengan seperti itu lama-lama dia akan berubah, individunya itu akan berubah. Kemudian langkah yang berikutnya itu saya juga pendekatan secara pribadi bahwa kita belajar itu ya satu kelas itu adalah satu keluarga, senang susah harus bersama. Nah, selanjutnya hasilnya sudah mulai nampak atau belum dari perkembangan pendampingan ini sampai Ya, saat ini? alhamdulillah 1 sampai 5 itu sebenarnya sudah 3. Cuma mungkin Bu, saya perlu biar hasilnya itu sampai nanti itu maksimal, itu mungkin saya butuh berbicara dengan bidik, mungkin langsung ke wali kelas untuk menyampaikan kepada orang tua. Jadi ini faktor sebenarnya kan bukan faktor dari anaknya sendiri, tapi dari bentuk keluarga. Jadi memang untuk sosial emosional itu kan bentuk awalnya di keluarga karena mereka tatarannya kan sudah SMA. Nah itu nantinya untuk trik selanjutnya Bu Yuyun ini supaya tuntas bisa seluruh kompetensi dikuasai, bagaimana rencananya? Ya tadi Bu, saya kan melakukan jelas pendidikan ya. Jadi anak-anak yang mempunyai potensi individunya selalu menonjol, dia harus selalu nomor 1 dan sebagainya, mulai saya dikasih. Jadi mulai saya dikasih juga. Kemudian setelah itu saya buka wacana. Mereka sendiri dia menemukan cara tadi kolaborasi, ketika praktek, ketika pembelajaran, penugasan dan sebagainya, dibanyakan untuk bersosialisasi dengan teman yang satu kelas. Mungkin bisa dengan kelas. Kemudian untuk progresnya ke hasil belajarnya bagaimana? Kontribusinya seberapa besar gitu dengan tambahan penguasaan kompetensi sosial emosional tersebut? Kalau anak-anak itu kan memang sudah dia merasa nomor 1 ya, jadi fokusnya kan memang dari dulu belajar untuk bergaul itu mungkin dia kurang. Saya harus suka, ini harus suka itu, bahkan les itu sampai tanya lesnya berapa 3 dan 4. Jadi hal itulah yang membuat mereka itu isinya cuma belajar, sampai ketika ada kegiatan orang tuanya yang nelfon, Bu itu yang kontrol itu anak saya kasih kegiatan ini, dia kan sudah kelas 3 gitu. Malah orang tuanya khawatir ketika dia mengikuti kegiatan selain belajar. Nah, kemudian dari faktor-faktor tersebut ya,
yang sudah berjalan saat ini, sekiranya nanti yang akan ingin dicapai selanjutnya apa, Ya. atau mungkin simpulan dari pencapaian ini bagaimana? Iya, Bu. Mungkin karena itu saya temukan di kelas 3, mungkin yang kelas 1 juga itu mungkin sama-sama guru harus juga memperhatikan, sehingga nanti dengan harapan kelas 3 itu sudah dia welcome gitu. Jadi mungkin antara guru ini harus bersinergi antara kelas 1, 2, 3 mempunyai namanya tujuan yang sama. Yuk, selain akademik juga kita sosial emosionalnya anak-anak juga diperhatikan. Nah, dari tindak lanjut tadi ya, supaya memiliki masing-masing guru memiliki tujuan yang sama yang akan ditentukan oleh siswa. Ini adakah rencana atau program kedepannya ini? Saya belum yang sebelum lakukan adalah ya tadi harusnya saya di dalam rapat mungkin belum menyampaikan ya. Jadi sampai menyampaikan beberapa permasalahan tersebut mungkin juga saya perlu. Nah nanti mungkin setelah ini saya coba untuk menyampaikan ketika di forum rapat dewan guru, sehingga nanti ada antara guru satu dengan satunya itu bersinergi. Luar biasa sebenarnya itu ya, sudah cukup bagus dari tahapan-tahapan pembimbingan, kemudian untuk pencapaian panjenengan, kemudian ada yang dukung sekolah, bagaimana Bu kira-kira dengan harapan panjenengan? Insya Allah sepertinya di sekolah kami mendukung, terutama kan kalau yang akademik jelas ya, sekolah sangat mendukung sekali. Jadi kemudian dalam kegiatan perkelompokan dan sebagainya itu juga sekolah mendukung. Cuma hanya mungkin dari guru-gurunya di kelas itu memang harus diperbanyakan Bu. Ketika pembelajaran media belajar itu anak banyakkan untuk berdiskusi, berkolaborasi, mereka sehingga maju bersama gitu. Berarti nanti untuk lanjutannya itu yang dididik tidak hanya siswa nih. Jadi berarti harus apa Bu tadi, selain siswa itu Selain itu guru bersama. bersama. Jadi guru-guru itu bersama bahwa ternyata pengembangan sosial emosional anak itu sangat penting. Ketahanan untuk hidup bahagia itu kan juga harus seimbang. Cukup luar biasa sekali ini permasalahan yang diungkapkan oleh Bu Yuyun. Terus Bu Yuyun sepertinya sudah mulai bisa mendapatkan solusinya. Ya. Kedepannya tahapannya bagaimana? Ya, jadi saya tadi belum ada gambaran untuk ke lebih ranah yang lebih jauh, artinya bersama-sama di sekolah gitu ya, pihak sekolah bersama-sama guru lain untuk tadi bersinergi untuk anak-anak biar KSI-nya maksimal. Terus perasaan Bu Yuyun bagaimana setelah mengungkapkan tadi apa permasalahan, kemudian bisa mengurai sampai dengan menemukan solusi, bagaimana Bu yang dirasakan? Ya saya lega Bu, alhamdulillah saya lega, karena bagaimanapun pengalaman pahit itu sangat mengesankan Bu. Jadi saya bangga banget ya Bu, jual anak saya IPK 4 begitu ya, karena itu terus masuk LFJ itu hal yang menyakitkan bagi saya. Karena dari awal ketika tingkat menengah tadi di kelas 1, 2, 3 itu sudah bertemu saya mempunyai tahu bibitnya seperti itu. Sudah mulai saya lakukan pendekatan, sudah saya tapi saya mungkin waktu itu tidak kompak dengan guru lainnya, sehingga saya ketika berjalan sendiri itu tidak ada artinya gitu kan. Dan saya menyadari itu ternyata betul itu, ketika saya berjalan sendiri tidak ada artinya kalau tidak bersama dengan semua guru dan sekolah. Oke, sungguh baik sekali, berarti sudah bisa diperoleh simpulannya Bu, solusinya ya luar biasa. Saya berharap ini segera bisa terwujud dari murid maupun ke guru, sehingga apa yang didamkan oleh Bu Yuyun bisa terwujud, peristiwa yang menyedihkan tidak akan terulang kembali. Terima kasih sama-sama juga. Baik, Bu Siti tadi sudah menyelesaikan praktek coaching ya.
bagaimana perasaannya Bu? Karena saya ya Pak, saya sudah berusaha sekali untuk mengikuti alur dari kita, mengikuti adanya tujuan, kemudian identifikasi, kemudian bagaimana rencana aksi dari coaching, kemudian menunggu coaching sampai mewujudkan solusinya secara bertanggung jawab. Saya sudah berusaha itu, juga dari setiap kata kunci di percakapan tadi yang diutarakan oleh coach itu saya gunakan sebagai dasar untuk memberikan pertanyaan yang Baik, menurut Bu Siti, kira-kira tadi dari proses praktek tadi, kira-kira apa yang mungkin masih dirasa kurang? Saya ya Pak itu ya tadi memberikan pertanyaan berbobot, saya masih ragu-ragu terkadang dari apa yang saya tangkap dari sekian kalimat yang banyak sekali, karena tentunya yang harus saya ambil yang bagian mana itu kadang saya masih ada sedikit tidak fokus gitu ya. Ini saya berharap memang perlu latihan ya Pak, jadi memahami kalimat yang disampaikan coaching, kemudian kita mengambil simpulannya untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Kira-kira Bu Siti keberatan nggak kalau misalkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Pak, tidak apa-apa, itu untuk kebaikan saya juga ke depannya. Baik, kalau berdasarkan pengamatan saya tadi, tadi Bu Siti sudah cukup baik ya kompetensi yang ingin Bu Siti, kompetensi terkait dengan kompetensi coach itu sudah Bu Siti coba kembangkan, yang mulai dari presence ya, kehadiran penuh itu Bu Siti tadi sudah terlihat ya dari mimik dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi mendengarkan aktif tadi juga arah pembicaraan tadi juga sudah sejalan dengan apa yang disampaikan oleh coach, pertanyaannya juga sudah bersambung dengan coach. Kemudian tadi menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu juga sudah sangat baik Bu. Tadi itu sudah menyampaikan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi yang ada pada coach. Kemudian menurut pendapat saya yang mungkin perlu dikembangkan adalah ini buat tadi ada yang terlewatkan yaitu pada rencana. Nah, tadi belum diperjelas kapan rencana pelaksanaan dari program coaching yang sudah disepakati oleh coaching tersebut. Menurut itu bagaimana? Ya tadi sebenarnya saya akan juga bisa menanyakan ke anak itu, tapi coaching itu rencananya apa? Nah, tadi coach sudah melihat bahwa itu sudah berjalan terhadap siswa, tetapi pada guru kolaborasi dengan guru belum dilakukan. Jadi nanti baru mau merencanakan pada rapat dinas, ada kesempatan rapat dinas akan diungkapkan kepada Bapak Ibu guru supaya memiliki komitmen yang sama di dalam mendampingi siswa, khususnya dalam penguasaan kompetensi sosial emosional, terutama untuk siswa-siswa dengan pencapaian nilai akademik yang tinggi supaya bisa menyeimbangkan. Baik Bu, kemudian Bu, rencana Bu Siti untuk lebih meningkatkan kemampuan coaching Bu Siti apa yang harus Bu Siti lakukan? Ya tentunya saya harus berlatih Pak. Jadi berlatih itu penting sekali, terutama saat saya mendengarkan kalimat yang cukup panjang lah, penjelasan cukup panjang dari coaching, kemudian saya harus mengambil kata kuncinya untuk selanjutnya saya menyambung dengan pertanyaan berikutnya supaya saya bisa benar-benar menggali dari ini potensi dari coach ini kan harus kita berdayakan Pak sampai bisa mendapatkan atau coach ini menemukan solusi untuk permasalahannya. Kemudian rencana Bu Siti
teknik apa yang mau digunakan untuk berlatih, apakah menggunakan teknik yang sama seperti ini? Ya tekniknya tentunya saya harus ada dengan teman sejawat lainnya yang sebagai coaching, saya akan melakukan kegiatan coaching. Baik, kemudian rencana mau dimulai kapan? Insya Allah sekitar ya secepatnya dari kegiatan inilah bisa minggu depan lah kita mulai kita untuk realisasi. Baik, kemudian yang terakhir bagaimana perasaan Bu Siti setelah tadi mencoba ya melaksanakan praktek? Untuk yang kesekian kalinya saya melakukan praktek coaching sebagai seorang coach, alhamdulillah praktek dari awal sampai praktek yang saat ini merasa sudah ada peningkatan, jadi mulai refleksnya jalan untuk bisa menangkap kalimat yang disampaikan oleh coach, bisa mencerna, bisa kemudian kita punya ide atau inisiatif untuk memberikan dalam satu pertanyaan berbobot yang setidaknya bisa menuntun seorang coach itu bagaimana dia harus menemukan langkah-langkah dalam ini menyelesaikan permasalahannya. Kita kan sifatnya hanya seorang coach itu menuntun ya Pak. Baik, Bu Siti, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya harap Bu Siti bisa semakin meningkat lagi kemampuan coachingnya. Terima kasih Pak Enggi atas kesempatan yang diberikan pada saya di kegiatan coaching ini. Saya sebagai seorang coach terima kasih sekali. Sama-sama.